hadis yang menjelaskan tentang sujud mendahulukan lutut ini, periwayatnya adalah Wa'il bin Hujur namanya. Jadi kalau selama ini kita sujud lebih dahulu lutut kita, itu hadisnya, sanadnya, jalur hadisnya dari Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi. Kemudian yang mendahulukan telapak tangannya, yang mendahulukan tangannya, hadisnya, jalurnya, sanadnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi kalau hendak sujud tu Nabi mendahulukan telapak tangannya. Itulah yang dilihat oleh Abu Hurairah. Di saat usia Nabi kurang lebih 60 tahun, dia lihat salat dia di Masjid Nabawi, dia lihat saat itu Nabi hendak sujud, Nabi mendahulukan tangannya. Adapun sahabat Nabi yang Wa'il bin Hujur tadi yang meriwayatkan menggunakan lutut ini, sahabat Nabi yang awal-awal dia masuk Islam, cepat dia masuk Islam. Maka dia lihatlah saat itu Nabi ketika hendak sujud, Nabi mendahulukan lututnya, baru kemudian telapak tangannya. Maka kesimpulannya, yang mendahulukan telapak tangannya betul, yang mendahulukan lututnya betul. Mendahulukan lututnya betul, yang mendahulukan telapak tangannya juga betul. Yang tak betul, yang tak salat gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang membangunkan kita, ba'dama amatana, setelah kita istirahat, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita semua nanti akan dikembalikan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tak satu pun ilmu yang dapat kami ketahui, illa ma'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Para asatiz, para pengurus masjid, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, insyaallah kita senantiasa mendapatkan ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah dengan banyak-banyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Allah berikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu pula kita bisa beribadah hingga pada detik ini. Kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan hari ini hendaknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melazimkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, insyaallah hati kita istiqamah, kita diberikan keistiqomahan, dan kita berharap pula nanti di akhirat
hendaknya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut kajian kita. Dulu pernah membahas beberapa pekan atau beberapa bulan yang lewat, pernah membahas tentang beberapa yang disunnahkan dalam sholat. InsyaAllah kita lanjut subuh ini pada bagian masih dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab, di jilid pertama di halaman 205. Kita lanjut pada tentang tata cara ketika hendak rukuk, karena terakhir pembahasan kita adalah hukum membaca surah setelah Fatihah. Maka sepakat ulama bahwa membaca surah setelah Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada ketentuan, di antara yang sunnah pula adalah sunnah hukumnya ketika membaca surah itu memanjangkan bacaan surah di rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Jadi kalau kita salat, baik salatnya berjamaah atau ketika kita salat sunnah, kita usahakan ketika rakaat yang pertama itu bacaan surahnya lebih panjang daripada bacaan surah di rakaat yang kedua, karena ini bagian dari yang sunnah dalam salat. Begitu pula kita jelaskan kemarin sedikit tentang khusus di subuh hari Jumat itu sunnah hukumnya, wa yusannu, dan disunnahkan fi subhi yaumil jumu'ati, khusus di subuh hari Jumat itu yusannu lil imam, disunnahkan bagi imam bi qiraati suratis sajadah, membaca surah as-sajadah. Biasanya secara umum di masjid-masjid di Kota Pekanbaru ini sudah kita amalkan. Di subuh hari Jumat itu biasanya kita memakai surah as-sajadah, dan ini pun sebenarnya sudah dituliskan dan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Maka ketika itu kita amalkan secara tak langsung, dapatlah kita pahala yang sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut tentang tata cara rukuk. Kita pelan-pelan, nanti yang ingin bertanya Bapak Ibu silahkan. Pertama, ketika hendak ruku, ayyad'al musalli, hendaklah orang yang salat tu ketika dia ruku, yad'u, meletakkan yadaihi, tangannya, ala rukbatayhi, pas di lututnya. Jadi kalau ruku, tangan diletak pas di lutut, tidak di atas, tidak sebelum lutut, tidak pula di bawah lutut, tapi pas di lutut diletak dia. Ayyad'al musalli, hendaklah orang yang salat tu meletakkan yadaihi, tangannya, ala rukbatih, pas di lututnya dia letak. Kemudian wa antakuna asabi'a yadaihi mufarrijatan, dan hendaklah asabi', jari jemarinya dibuka, direnggangkan. Jadi tidak dirapatkan tapi direnggangkan. Apa maknanya? Bahwa tangan ini, jari jemari ini tidak hanya sekedar menempel saja, akan tetapi ditekankan ke lututnya. Apa makna ditekan di sini? Kalau hanya sekedar menempel berarti belum sempurna rukuknya. Tapi kalau ditekankan dia ke lutut, maka secara tak langsung darah mengalir secara normal. Maka dia tak hanya ditempelkan saja, tetapi ditekankan dia, ditekukkan ke lututnya. Kemudian setelah itu, wa ayyusawwiya baina zahri wa unukihi, dan hendaklah dia luruskan. Apa yang dia luruskan? Zahruh, dia luruskan punggungnya, wa unukihi, sejajar lurus dengan lehernya. Jadi punggung dan lehernya lurus. Apa makna lurus ni?
hatta law subba alaihi ma, makna lurus ni law subba alaihi ma, kalau diletakkan bejana, kalau seandainya diletakkan air, istaqarra, maka dia tak tumpah. Jadi dia lurus. Kalau diletak air, tak tumpah dia. Itu makna lurusnya. Kemudian wa ayyakula, dan dalam kondisi seperti itu hendaklah dia membaca wa huwa raki', ketika dia ruku', subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat yang lain, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tuh. Pertama, ketika ruku, tangan letak pas di lutut, kemudian jari jemari direnggangkan, dibuka, kemudian ditekan, tidak menempel tetapi ditekan, kemudian pundaknya, punggungnya lurus dengan lehernya. Kalau diletak bejana dia tak tumpah, diletak air dia tak tumpah. Saat itu pun dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jelas Bapak Ibu? Bagi siapa ini Ustaz? Mohon maaf, bagi orang yang mungkin tidak ada masalah di bagian belakang. Kalau ada masalah, tak perlu kita paksakan. Tadi kalau ada anak-anak sini mau praktek sebenarnya. Kalau tak ada masalah, maka ini standarnya. Tapi kalau ada masalah di anggota tubuhnya, dalam kaidah fikih itu jelas disebut wa yusalli 'alal halati allati yaqdiru 'alaiha. Dia salat sesuai dengan bagaimana dia mampunya. Tak perlu dia paksa. Salat berdiri itu wajib. Tak sanggup berdiri, duduk. Tak sanggup duduk, berbaring, dan seterusnya. Sama dengan tadi, standarnya demikian. Tapi kalau tak sanggup, yusalli, salatlah dia alal halati allati yaqdiru 'alaiha, sesuai dengan bagaimana dia sanggupnya. Itu. Kenapa ayah Anda? Iya. Ini bagi yang normal, yang tak ada masalah. Kalau pinggang sakit, maka tak perlu kita paksakan. Dah. Tak ada anak-anak, berarti tidak jadi praktek. Ustaz mau praktek. Masya Allah. Sagan awak. Fadhal Ustaz. Ustaz segan awak Ustaz. Lah, wah. Tidak ada anak-anak di belakang, Bu. Silakan. Silakan. Menghadap mana ayah Anda? Fadhal Ustaz. Mohon izin, afwan. Maaf membelakangi ayah Anda. Silakan Ustaz. Sini. Oke, pas tangan di lutut. Oke, lurus betul. Ana mohon izin, ana letak nih. Kalau diletak ini dia tak tumpah, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan tak tumpah. Pas lah ini dah, kurang lebih tak tumpah dia. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Tak tumpah. Jadi kurang lebih standarnya demikian. Itu Ustaz ini karena masih muda dia kan, tidak ada masalah, insyaallah. Baik, ada ayah Anda lanjut. Setelah itu kaifiyatun nuzul, turun lagi, nuzul, turun sujud. Bagaimana tata caranya? Ayanzila, maka ketika hendak turun sujud itu, yanzil,
kita turun ila sujudi ala rukbatih. Ketika kita hendak sujud, maka yang pertama turun adalah ala rukbatih, lututnya. Apa yang pertama turun, Bu? Lutut. Thumma yadaihi, setelah itu tangan. Thumma wajhih, setelah itu wajah. Jadi kalau mau sujud pertama lutut, setelah itu tangan, setelah itu wajah. Wa bi'aksi dzalika 'indal qiyami minas sujud. Adapun kalau bangkit dari sujud, bi'aksi dzalik, lawannya. Berarti kalau lawannya ayyarfa'a wajhah, kalau bangkit yang pertama dia angkat wajahnya, tsumma yadaih, kemudian tangannya, tsumma rukbataih, kemudian lututnya. Kalau turun lutut, kemudian tangan, kemudian wajah. Tapi kalau bangkit wajah, kemudian tangan, kemudian lutut. Secara umum biasanya begitu normalnya, idealnya. Maka dia sebut ayanzila, kalau hendak turun sujud, yanzil ala rukbatih, turunkan dulu lututnya. Thumma yadaih, kemudian tangannya. Thumma wajhih, kemudian wajahnya. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaih, inilah hukum yang telah disepakati ulama. Ada cara lain, Bu? Ada orang ketika hendak sujudnya mendahulukan tangannya. Di belakang ada juga, Bu? Ada. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang sujud mendahulukan lutut ini, periwayatnya adalah Wa'il bin Hujur namanya. Jadi kalau selama ini kita sujud lebih dahulu lutut kita, itu hadisnya, sanadnya, jalur hadisnya dari Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi. Kemudian yang mendahulukan telapak tangannya, hadisnya, jalurnya, sanadnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi kalau hendak sujud itu Nabi mendahulukan telapak tangannya. Mana yang paling terkenal ini, Bapak Ibu? Abu Hurairah bagi kita. Kenapa ada dua hadis? Kenapa ada dua hadis? Nah, ternyata setelah dicek kembali bahwa Abu Hurairah ini kalangan sahabat yang agak terlambat masuk Islam. Dia tidak cepat dia masuk Islam, agak terakhir dia dapat hidayah. Abu Hurairah ini orang Yaman, kampungnya Ad-Dusi kalau tak salah, orang Yaman. Yaman itu di bawah, Saudi di atas, sampingnya Mesir. Lambat dia masuk Islam. Kapan dia masuk Islam? Beberapa riwayat mengatakan Abu Hurairah ini masuk Islam kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nanti ada yang mengatakan 4 dan seterusnya. Pendapat yang kuat mengatakan 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam Abu Hurairah. Kalau kita hitung usia Nabi 63. Kalau kita kurangkan kira-kira 63 kurang 3, 60 tahun. Biasanya Bapak Ibu ayah bunda, pertanyaannya, biasanya orang kalau sudah 60 tahun, apa yang pertama bermasalah? Yang banyak orang ada lututnya kan, ada pula pinggangnya. Rata-rata lutut biasanya mulai bermasalah, kaki-kakinya kalau udah 60 tahun. Dan itulah yang dilihat oleh Abu Hurairah.
di saat usia Nabi kurang lebih 60 tahun, dia lihat salat dia di Masjid Nabawi, dia lihat saat itu Nabi hendak sujud, Nabi mendahulukan tangannya. Adapun sahabat Nabi yang Wa'il bin Hujur tadi yang meriwayatkan menggunakan lutut ini, sahabat Nabi yang awal-awal dia masuk Islam, cepat dia masuk Islam. Maka dia lihatlah saat itu Nabi ketika hendak sujud, Nabi mendahulukan lututnya baru kemudian telapak tangannya. Maka kesimpulannya, yang mendahulukan telapak tangannya betul, yang mendahulukan lututnya betul. Mendahulukan lututnya betul, yang mendahulukan telapak tangannya juga betul. Yang tak betul, yang tak salat gitu. Yang tak betul mendahulukan apa namanya ini, Bu? Keningnya duluan sampai tempat sujud. Ada ndak jamaah nih mau sujud keningnya duluan sampai? Maka kalau itu tak ada riwayatnya. Selama mendahulukan lutut, selama mendahulukan tangannya, maka tak ada masalah, silahkan. Dan jamaah ini jangan usil, jangan nanti tengok ke samping, kira-kira ibu ini pakai lutut atau pakai telapak tangan. Tidak perlu. Salat masing-masing. Itu dia illatnya, itu asbabnya, itu letak mengapa muncul dua hadis. Maka secara umum tadi dia sebut ayyanzil, hendaklah kita turun ketika hendak sujud, ala rukbatayh, turunkan lutut, summa yadayh, kemudian tangannya, summa wajhih, kemudian wajahnya, wa hadzal hukmu muttafaqun alaih. Inilah hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Tuh. Jelas ayah bunda? Taib. Ada yang bertanya? Kita lanjut kalau tak ada. Silahkan ibunda. Apanya yang ditanyakan itu? Penggunaan kursi. Salatnya berarti betul, Ustaz? Iya. Ya, di berbagai salat menggunakan kursi ya, duduk kursi. Jadi memang tadi ketentuan awalnya adalah salat itu pada umumnya berdiri, itu yang wajib. Kalau tak sanggup berdiri, maka nanti ada ketentuan boleh dalam kondisi duduk. Maka masjid kita memfasilitasi salat duduk ini, difasilitasi dengan adanya kursi. Boleh enggak Ustadz? Boleh. Tapi nanti banyak keterangan-keterangan yang dijelaskan dalam kitab fikih. Contoh, orang pertama ketika takbiratul ihram atau berniat itu, nanti dalam fikih dijelaskan bahwa sebisa mungkin orang yang salatnya duduk di atas kursi ini sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram itu dia lakukan dalam keadaan berdiri. Itu pun kalau seandainya sanggup. Apa maknanya? Saya salatnya duduk nih Ustadz, tak masalah. Tapi sebisa mungkin dalam ketika takbiratul ihram itu kita berdiri dulu. Berdiri, niat usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah itu baru duduk. Bagi siapa ini? Bagi orang yang tak sanggup tegak lama. Jadi ketentuannya pun ayah bunda rahimakumullah, kursi boleh
kita gunakan, tapi kalau seandainya sanggup kita tegak kita dulu, baru kemudian kita duduk. Bagi yang tak bisa berdiri lama. Nah, kalau seandainya kalau kemudian ada jamaah ini memang tak bisa, dia harus langsung duduk, boleh enggak Ustaz? Boleh. Ada kursi seperti yang biasa normal kita buat, seperti yang ayah bunda kita lakukan normal seperti biasa. Berarti kalau ruku, ya ruku dia. Kalau sujud, kalau sanggup dia sujud dia langsung. Kalau tak sanggup, rukuknya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, gitu saja. Kalau sanggup dia untuk sujud ke sejadahnya, ketika hendak sujud itu sujud dia kalau sanggup. Tapi kalau tak sanggup, sujud dia dari kursinya. Ruku kita usahakan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kita usahakan ada bedanya. Kalau ruku agak begini, kalau sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Seperti yang ayah bunda bapak ibu lakukan, insyaallah dah tepat. Maka ketentuannya tadi demikian. Pertama, silahkan, boleh, dan itu media boleh kita pakai. Kursi menjadi media bagi kita untuk mempermudah ketika kita sholat. Kurang lebih begitu ibunda, maka silahkan dipakai. Pun nanti kalau ada jamaah nih, saya tak biasa saya pakai kursi ini Ustadz, langsung di lantai katanya, enggak masalah, boleh juga. Itu mana nyamannya. Artinya dalam fikih tadi disebut bahwa kalau tak sanggup dengan tata cara yang normal itu, yusalli, salatlah dia alal halati allati yaqdiru alaiha, salatlah dia sesuai dengan bagaimana dia sanggupnya. Maka Allah tidak mempersulit kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memberikan, Allah terus memberikan yang mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kurang lebih begitu ibunda. Silakan. Iya. Saya pernah baca, tapi saya mau ubah sebenarnya. Yang juga lebih dianjurkan duduk di lantai, karena dia mendapatkan sujud yang lebih baik. Iya. Dan duduk yang amalan sujud dan duduk lah. Iya, betul. Kalau seandainya, karena memang rata-rata mayoritas penggunaan kursi ini biasanya memang yang sudah tidak sanggup untuk tak sanggup duduk di atas lantai, tak bisa dia gitu. Mana tahu kan ada jamaah ini kecelakaan, mungkin patah di bagian belakangnya, tak mungkin dia lagi duduk langsung di lantai. Maka ada media disediakan kursi. Tapi normalnya memang kalau ditanya mana lebih bagus Ustadz, ya bagus langsung di atas lantai. Lebih sempurna tadi, dia bisa langsung sujud secara normal daripada yang di atas. Itu pun tadi bagi orang yang sanggup. Jadi kita tidak ingin nanti kalau ada orang tua saya, ada orang tua kami di sini yang selama ini pakai kursi, lalu mungkin tak nyaman dia, gara-gara ini dipaksakan sujud di atas lantai langsung, khawatirnya bermasalah, maka ndak, silahkan, boleh. Begitu ayahnya. Baik. Kemudian berikutnya ketika sujud, ayyaj'alal musalli, ketika sujud tu hendaklah orang yang salat tu
yaj'ala kaffaihi hadwa mankibahi madmumatal asabi. Ketika hendak sujud tu letakkanlah kedua telapak tangannya madmumatal asabi', rapatkan jari-jari. Jari-jarinya dirapatkan, jari jemarinya dirapatkan. Madmumatal asabi', letakkan telapak tangannya, rapatkan kemudian asabi'nya, setelah itu angkat sikunya. Siku diangkat, jadi siku tidak menempel ke sajadah. Kalau ada selama ini jamaah kita yang meletaknya, sikunya diletakkannya, setelah ini diangkat sikunya. Kemudian luruskan ujung jari kaki. Jadi kaki dia lurus, dirapatkan. Kaki kanan dengan kaki kirinya dirapatkan yang belakang. Biasanya dah pas nih. Hanya yang menjadi catatan biasanya ada jamaah nih yang menempelkan sikunya, itu aja biasanya. Secara umum pas prakteknya. Jadi yang menempelkan nih ternyata adalah afdalnya, baiknya, idealnya adalah siku diangkat. Jadi letak tangan, kemudian setelah itu rapatkan jari jemari, angkat sikunya. Siku diangkat. Ayah bunda rahimakumullah, muwajjahatan ru'usiha lil qiblah, menghadap kiblat. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini adalah kesepakatan oleh imam mazhab. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ketika dia duduk tahiyat, ayyada'al musalli, duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat ni, ayyada'al musalli, hendaklah dia meletakkan yadaihi, tangannya, ala fakhidaihi, di atas pahanya. Jadi tangan tu diletakkan di pahanya. Wa yusannul iftirash, dan disunnahkan duduknya duduk iftirash. Ada dua duduk yang kita kenal dalam fikih. Ada duduk iftirash, satu lagi duduk tawarruk pakai kaf. Duduk iftirash tu duduk tahiyat pertama. Duduk tawarruk tu duduk tahiyat akhir. Duduk iftirash tu al-julusu ala batni qadamihil yusra, kita duduk di atas kaki kiri kita. Wa nasbu qadamihil yumna, dan menegakkan kaki kanan ditegakkan. Kalau iftirash tu kaki kanan ditegakkan dan kita duduk di atas kaki kiri kita, itu iftirash, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat pertama. Adapun tawarruk itu adalah fa inna bi ayyal saqal warakul aisar 'alal ardi, kita duduk langsung nempel pas di lantai, kita di lantai. Jadi kaki kirinya dihamparkan, kita lepas, kita hamparkan, kita langsung duduk di atas lantai. Kalau tadi duduk di atas kaki kiri. Kalau tawarruk ni duduk kita langsung di atas lantai. Kaki kanannya tetap nasbu qadamihil yumna, tetap kita tegakkan kaki kanan. Jadi itu aja yang bedakannya. Nah, biasanya pertanyaan jamaah ini, kalau salatnya 2 rakaat, tahiyatnya tahiyat awal, duduk tahiyat awal, apa langsung duduk tahiyat akhir Ustaz? Itu biasanya pertanyaan jamaah. Maka kalau seperti salat subuh 2 rakaat, tahiyatnya cuma sekali saja,
atau salat sunnah 2 rakaat, tahiyatnya cuma sekali saja, maka kata para ulama, wabil khusus dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam kondisi seperti ini maka langsung duduknya duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk namanya. Maka kemudian begitulah yang dijelaskan oleh imam-imam mazhab. Maka kita tinggal mengambil. Bagaimana kita mengambil, bagaimana kita mengamalkan. Boleh, silahkan. Maka kalau salat subuh atau salat sunnah yang sifatnya hanya sekali tahiyat, duduklah duduk tawarruk namanya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut lagi. Mengenai sedang sujud tadi Ustaz. Iya. Itu tadi kan kaki kanan dan kaki kiri kan dirapatkan. Iya. Kan dirapatkan. Iya. Sebagian kita mungkin sudah melaksanakan, tapi jarang sekali yang menyampaikan ini. Sehingga memang kalau dulu-dulu apalagi belum pernah kita dengar. Maksud saya ada sumbernya Ustaz. Terus yang kedua, ini yang banyak kasus memang ketika sujud ada dahi pegadaian yang terhalang, misalnya oleh kopiah atau bahkan rambut misalnya kalau anak muda atau ibu-ibu mungkin mau kena gitu. Seperti apa? Iya. Jadi memang khusus penguatannya apalagi dalam mazhab Syafi'i, jidat ini memang mesti dia menyentuh langsung ke tempat sujud. Jidat kita ini, dahi kita ini ketika kita sujud itu sebisa mungkin kita usahakan tidak ada benda atau sesuatu yang menutupinya, langsung dia ke tempat sujud. Maka nanti yang pakai cadar, mohon maaf, biasanya khusus dalam mazhab Syafi'i pun dia dianjurkan ketika dia salat tuh kan cadarnya ada yang menutup pula, banyak nih, ada beberapa jenis kan, ada yang sini, ada yang menutup dan seterusnya. Itu pun nanti kalau dalam mazhab Syafi'i nanti dikatakan bahkan dibuka dia, supaya apa? Supaya jidat ini langsung menempel dia ke tempat sujud. Maka penekanannya kuat. Artinya apa? Jidat atau dahi kita ini ya sebisa mungkin ketika sujud itu langsung dia ke tempat sujud. Tidak ada media atau tidak ada sesuatu yang membatasi atau yang menghalang-halanginya. Seperti yang Abang dah sebut tadi itu betul. Maka dia langsung. Kita yang memakai peci dan seterusnya, kemudian kita usahakan tidak menutup dahi atau wajah kita. Kemudian kaki ditegakkan ketika ruku, ketika sujud. Ya, kaki ditegakkan. Tidak kemudian dia jari kaki tadi. Iya, jari kaki ditegakkan. Kaki ditegakkan, jarinya juga. Kaki kanan, kaki kiri dia lurus, kaki kanan, kaki kiri ditempelkan. Maka kemudian memang agak jarang kalau zaman dulu, barangkali zaman dulu ini kan cerita Abang tadi zaman dulu. Tapi setelah kita mengkaji, kita baca-baca lagi, kita lihat lagi, kurang lebih demikian tata caranya. Kalau dulu kan memang begitulah kondisi yang ada saat itu. Sama dulu sholat, saya kecil dulu saya tanya mak saya, kenapa ada orang sholat letak tangannya sini mak, saya bilang. Itu mak saya jawab, zaman Belanda katanya, supaya kalau datang orang Belanda mudah kita perang katanya, tinggal ambil senjata. Ya kayak gitulah kondisinya memang, karena keterbatasan. Padahal nanti ada riwayat Ibnu Khuzaimah kalau tak salah, kata beliau memang tangan itu diletak alal qalbi, qalbun jantung,
jantung yang berdetak di sebelah kiri. Maka ada jamaah yang meletak tangannya di sini. Itu kan sebenarnya ada riwayatnya. Jadi bukan karena di zaman Belanda tadi yang kapan saja siap perang gitu, enggak, ada riwayatnya. Nah, setelah dibaca Ibnu Khuzaimah menuliskan demikian, kata beliau, tangan diletak alal qalbi, qalbun, jantung yang berdetak. Maka boleh enggak Ustaz kalau kami ada jamaah nih yang meletaknya di sini? Boleh aja, enggak masalah. Dan yang lain tak perlu komplain kalau ada jamaah dia buat begini, ya silahkan. Kan ada riwayat-riwayatnya demikian. Sama yang meletak di atas dada, dia letak begini, boleh juga. Silahkan. Maka kemudian itu pendapat-pendapat ulama boleh kita amalkan. Tapi secara umum, sekali lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i, itu kan contoh tadi, contoh-contoh yang teramalkan, tapi mungkin kadang dalilnya belum sampai gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang seperti biasa, tangan itu kita letak di antara dada dan pusat, biasanya demikian. Maka sekali lagi, ini yang ada, yang amalan-amalan kita ini insya Allah betul, yang kita buat ini betul insya Allah. Hanya kita ingin penguatan-penguatan saja. Begitulah abang dah kurang lebih. Taib. Berikutnya di halaman 208. Tahiyat. Yushiru bisababati min yadihil yumna faqat. Ada ketentuan kalau tahiyat itu, kalau hendak tahiyat itu yushiru bisababati min yadihil yumna faqat, hanya menggunakan sababah. Sababah itu jari telunjuk. Min yadihil yumna faqat, yang sebelah kanan. Namanya tahiyat. Jadi yang diangkat itu hanya jari telunjuk, dan itu hanya berlaku min yadihil yumna faqat, yang sebelah kanan saja. Bihaitsu, maknanya adalah lau kanat maqtu'atan, kalau ada orang mohon maaf jari telunjuk sebelah kanan ini maqtu'ah, terpotong, terputus. Au alilah, mohon maaf mungkin ada yang cacat jari telunjuknya. Lam yushir bi ghairiha, maka tak perlu diganti dengan jari yang lain. Jadi ketika tahiyat itu ya hanya menggunakan ini, jari telunjuk nih, tidak pakai jari yang lain. Kalau bermasalah Ustaz, perlu nggak diganti dengan jari yang lain? Tak perlu diganti. Maka nanti jangan ada jamaah nih membuat-buat sendiri, mengada-ngada sendiri. Kenapa pakai tangan kiri Pak? Jari kanan bermasalah katanya. Enggak. Maka dia sebut bihaitsu, kalau bermasalah dari jari telunjuk sebelah kanan ni, lam yushir bi ghairiha, tak perlulah dia ganti dengan jari yang lain. Dah, biarin aja. Itu tentang al-isyarah, menggunakan jari telunjuk fit tasyahud, ketika dari tasyahud. Kepenguatannya demikian. Dan dalam mazhab Syafi'i diangkatlah jari telunjuk ini inda qaulih, dalam kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu biasanya. Yaqbidu jami'a asabi'i yadihil yumna, dia genggam semua jari jemarinya yang sebelah kanan. Fit tasyahud, ketika tasyahud, illa sababah, kecuali jari telunjuk. Wa yushiru biha inda qaulih, dia angkat jari telunjuknya ini inda qaulih, ketika dia membaca illallah. Wa yudimu raf'uha, dan dia kekalkan, dia angkat terus hingga akhir jari telunjuknya ini, bila tahrik, tanpa menggerak-gerakkannya.
Itu yang biasa kita buat. Duduk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa yudimu raf'uha. Dia angkat terus hingga selesai tahiyat. Bila tahrik, tanpa menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Jadi tak boleh menggerakkan jari telunjuk itu, Ustaz. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i nanti dia tidak menggerak-gerakkan. Mana tahu ada jamaah yang menggerakkan. Boleh. Dalam mazhab yang lain nanti silahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Iya. Tidak bangkit dari rukuk. Iya. Iya. yang jumhur, yang mayoritas setelah bangkit dari ruku itu memang tangannya dia lepas. Sami Allahu liman hamidah, dan ini biasa diangkat. Kapan mengangkat tangan ini? Pertama ketika takbiratul ihram, kita angkat Allahu Akbar. Setelah itu ketika hendak ruku diangkat lagi Allahu Akbar. Setelah itu bangkit dari ruku, tidak tadi diangkat apa tidak? Diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Nah, biasanya lepas yang jumhur. Tapi terkadang ada orang atau ada jamaah ni Sami Allahu liman hamidah katanya. Boleh apa tidak nih Ustaz? Ada pendapat, tapi jarang. Ana tak tahu pendapatnya dari mana, tapi pernah mendengar juga. Ya boleh kalau ada jamaah yang begitu. Salatnya tetap sah. Cuman kalau ditanya yang jumhur, yang kuat, yang mayoritas, begini apa dilepas tangannya Ustaz? Dilepas. Kalau yang mayoritas, yang jumhur, dengan tetap kalau ada yang seperti ini sah salatnya. Begitu ayahnya. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada ketentuan dalam ketika kita tahiyat tadi. Apa ketentuannya? La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ini ketentuannya, ini penting. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Kalau kita salat tu mata memandang sajadah, maka kalau salat tu mata dibuka apa ditutup Ustaz? Dibuka, supaya kita tahu apa yang terjadi. Maka mata dibuka, tidak ditutup. Nah, dia sebut la tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika kita salat, mata kita memandang sajadah. Tapi ketika kita tahiyat ini, mata memandang jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika salat, mata memandang sajadah. Tapi ketika kita tahiyat, mata memandang jari telunjuk. Dan yang dilihat itu adalah jari telunjuk masing-masing, bukan jari telunjuk orang lain. Yang di tengah itu punya kita.
Maka tak boleh kita lihat ke sebelah. Tidak melihat jari telunjuk sebelah kanan, tak pula melihat yang sebelah kiri. Yang kita aja yang kita tengok. Kalau semua orang melihat jari telunjuknya masing-masing, maka tak ada masalah ini jari telunjuk ni. Kenapa timbul masalah Ustaz? Karena ditengoknya di sebelahnya. Dahi dan hidung ni menempel ke sejadah. Biasanya otomatis dia. Dahi dan hidung ni menempel nih. Atau ada jamaah yang dahinya aja menempel, tidak sampai hidungnya. Oh, kalau pakai masker. Ya, nanti ada pengecualian mungkin. Maknanya kalau memang pakai masker dengan satu dan lain hal, kondisi kurang sehat, kurang fit, itu tidak masalah. Tapi kalau bisa, kalau ditanya, ini kan kita cerita yang ideal, yang normal. Bagaimana seyogyanya Ustadz? Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya seperti itu. Dahi, kemudian hidung ini paket dia, nempel. Begitu. Tapi kalau ayahanda, ibunda kami misalkan tak bisa karena satu dan lain hal, tak perlu kita paksakan. Boleh-boleh saja. Begitu kurang lebih ayahanda. Baik. Maka nanti sawu sufufakum, lurus rapatkan shaf. Itu hadisnya itu, berangkat dari situ. Fa inna, sesungguhnya taswiyatus sufuf, meluruskan merapatkan shaf itu min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Berarti dari hadis ini kita pahami kalau tak lurus sah apa tidak salatnya? Sah, tapi tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, maka shafnya dirapatkan dan diluruskan. Karena bukan menjadi syarat dia, bukan menjadi syarat sah salat, tapi menentukan sempurna enggak salat. Apa yang menjadi indikatornya Ustaz? Al-katifu bil katif. Maka bahu menempel dengan bahu sebelah. Sebenarnya bahunya yang menempel. Itu dulu. Iya, bahunya yang menempel. Bahu, kalau sudah bahunya menempel, bahu kanan ini dengan bahu kiri sebelah kita, biasanya itu kakinya sudah sempurna yang bagian bawahnya. Sudah secara otomatis. Maka itu yang kita ini kan ayahanda. Itu yang menjadi indikator bahu. Al-katifu bil katif, bahu dengan bahu. Itu biasanya indikatornya. Baik, ini saja insyaallah. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Pakai doa. Langsung ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.